Shalom, salam sehat. Kita ketemu lagi di KIS saat ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana, biar Roh Kudus mau bekerja, dan biar firman Tuhan ini menguatkan kami semua yang berbicara dan yang mendengar, supaya apa yang terjadi di akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia dan di Bandung, menjadi kekuatan buat kami semua. Berkati kami di dalam mendengar firman Tuhan ini. Jauhkan dari gangguan iblis, Tuhan saja yang akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih, saya kasih tema mengenai high tension, tekanan tinggi. Saya ambil ini karena saya teringat akhir-akhir ini selalu di dalam beberapa khotbah semua berbicara mengenai COVID, virus, dan memang ini sangat mempengaruhi ke efek kemana-mana, ke ekonomi, sosial budaya, sehingga ada kata-kata PSBB, PPKM, dan lain-lain. Nah, ini semua karena adanya pandemi virus. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak akan berbicara mengenai tentang virus, tapi saya akan berbicara mengenai tekanan di dalam kehidupan kita, atau mungkin goncangan, atau mungkin stimulus high tension. Sadari tidak disadari, dalam hidup ini pasti ada tekanan atau ketegangan. Tekanan dan ketegangan agak beda dengan masalah atau problem. Kalau masalah atau problem, kalau kita tekuni, pelan-pelan kita selesaikan, masalah akan selesai. Tapi kalau tekanan, saudara, itu akan terus hadir. Dan tekanan itu, ketegangan itu akan hadir terus di dalam dan akan berdampingin terus dengan kita. Seperti halnya juga terjadi di saat-saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketegangan itu bisa terjadi dan bisa berdampingan dengan kita, tergantung kita yang menemaninya. Bagaimana kita mengelola ketegangan atau tekanan tersebut. Contohnya mungkin hipertensi misalnya. Kita kan selalu kontrol berapa tekanannya. Oh, kalau normal ya sudah, tapi kalau ketika tidak normal, kita cover dengan obat, saudara. Dan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak sekali tekanan ini di dalam dunia ini. Terutama menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik. Ini sangat terjadi. Dan tekanan atau ketegangan itu datang hampir tidak pernah ketuk pintu dulu, kirim WhatsApp dulu, memberitahukan dulu. Itu datang tiba-tiba dan selalu ada di dalam hidup kita ini. Beda dengan problem, kalau kita bisa selesaikan, kita punya problem, satu hal bisa diselesaikan, dan mungkin tidak datang lagi kalau sudah selesai. Tapi tekanan, ketegangan itu akan datang terus. Oleh karena itu, kita perlu maintain tekanan ini agar supaya kita bisa mengatasinya. Karena kalau tidak mengatasi ini akan terus menghantui kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada di dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa hidup ini ada tekanan-tekanan, saudara. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita menggambarkan domba ini binatang yang lemah, yang tidak bisa mengatasi, tapi dia bisa hidup di tengah-tengah serigala, katanya. Kalau kita gambarkan serigala ini binatang buas, itu Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, kita ini hidup di dunia, hidup di alam serigala. Dan kita dombanya seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan. Begitu pula kita sekarang hidup di dunia ini. Kita ini sebagai domba dikelilingi oleh masalah-masalah yang diperumpamakan dengan serigala seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita memang menghadapi masalah-masalah ini bukan karena kita gagah. Oleh karena itu, domba ini harus dekat dengan gembala. Kalau domba dekat dengan gembala dan mengenalnya, tentu dia tahu untuk mengatasi semua masalah tekanan, ya, masalah ketegangan itu. Dia dekat dengan gembalanya. Begitu pula seperti kita sekarang ini sebagai domba. Kalau kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus sebagai gembala, kita bisa secepatnya mengadu. Kita bisa secepatnya mengatasi, bahkan mungkin menyerahkan semua kepada domba. Saudara, untuk lebih jelasnya lagi mengenai high tension ini atau tekanan, ketegangan ini, ada satu perikop yang kita akan baca. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20. Sebetulnya ayat 1 sampai dengan habis 37 mungkin ya, atau sampai ini. Tapi saya akan baca 1 sampai 4 saja. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Anom datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunin. Orang Meunin itu orang Edom. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazedon Tamar, yakni El-Gedi. El-Gedi itu selatan dari Israel. Lalu Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu perikop panjang cerita tentang akhir dari pemerintahan Yosafat. Cerita ini menggambarkan betapa Yosafat menjadi suatu saat menjadi takut karena ada serangan yang mendadak, saudara. Tapi mari kita bahas satu-satu. Setelah itu, apa itu artinya setelah itu? Saya pikir setelah diberkati. Karena Yosafat diberkati menjadi raja. Jadi setelah diberkati, setelah jadi raja, setelah itu Bani Moab dan Bani Anom datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Edom, orang Meunin. Kenapa 3 pasukan itu atau tiga bani ini bergabung untuk menyerang Yosafat? Ini ayat pertama. Kenapa mereka? Apakah Yosafat punya salah? Atau Yosafat punya masalah, saudara? Saya pikir tidak, saudara. Yosafat itu disebutkan dalam ayat pertama setelah itu.
Saya yakin Yosafat setelah itu adalah setelah diberkati. Jadi kesalahan Yosafat adalah satu, karena dia diberkati oleh Tuhan. Jadi orang berkumpul, Bani berkumpul, bergabung, ya. Dia ingin menyerang, bahkan mungkin membunuh, menyalahkan semua pasukan Yosafat. Jadi bisa dibayangkan, kenapa Yosafat takut? Karena 3 Bani, tidak pasukan itu, dia berkumpul, lantas dia membangun kekuatan untuk menyerang Yosafat. Saudara kasih Tuhan, ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Orang, ini pasti bukan anak buah Yosafat. Ini bukan pasukan Yosafat, tapi ada orang yang memberitahukan kepada Yosafat. Datang. Saudara kasih Tuhan, suatu laskar yang besar datang. Dia bilang katanya, dia datang ke Yosafat bilang, ada satu laskar yang datang yang besar katanya, mau menyerang. Dan sekarang sudah dekat, ada di laut Hasedon, Tamar, El-Gedi, dekat kira-kira selatan Israel, saudara. Jadi sudah mereka persiapkan, pasukan Yosafat gak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau Tuhan bekerja atas anaknya, saudara, dikatakan di ayat 2, ada orang yang datang yang mungkin orang ini tidak kenal. Yosafat ini tidak kenal orang ini. Tapi Yosafat makin tahu persis. Karena apa? Orang ini mengatakan bahwa laskar itu ada di satu tempat. Ada di Laut Asin, di Edom, menyerang Tuanku. Mereka sedang ada di Hasedon, Tamar katanya. Artinya orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang tahu persis di medan perang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita punya ketegangan, kita punya masalah, punya high tension gitu ya, kalau datang kepada Tuhan, ada saja yang menolong. Yosafat takut. Ayat berikutnya nanti bilang, Yosafat takut karena ada serangan, saudara. Tapi ada yang mengirim orang untuk memberitahukan. Buat apa? Mungkin buat berjaga-jaga agar Yosafat segera ngambil langkah, ngambil action. Siapa orang itu? Saya pikir itu yang dikirim oleh Tuhan. Karena ternyata satu orang pasukan Yosafat aja tidak ada yang tahu bahwa ini akan diserang. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 dan kedua menggambarkan betapa kita ada di dalam, domba ini ada di dalam naungan serigala, saudara. Itu gambaran di dalam hidup kita ini, saudara. Jadi high tension ini terus ada di dalam diri kita. High tension ini bersama-sama kita terus. Tapi kita akan belajar di ayat yang ketiga, saudara. Apa reaksi dari Yosafat? Ya, di dalam ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa itu berpuasa, saudara? Berpuasa itu merendahkan diri untuk meminta pertolongan yang sangat. Artinya merendahkan diri untuk meminta pertolongan yang sangat. Kita juga mengosongkan diri, setelah itu kita berdoa, berpuasa. Saudara yang kasih Tuhan, langkah-langkah Yosafat ini adalah langkah reaktif dari seorang anak Tuhan. Karena dia percaya ketika dia mendapatkan satu masalah seperti itu, dan masalah itu timbul atau datang secara mendadak, ya, dia datang kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Berkumpul. Mencari kesepakatan. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ya, mungkin salah satu contoh di dalam keluarga, kalau ketika mendapatkan masalah, mendapatkan tekanan, ya, high tension, kita sepakat, mari kita berkumpul dengan keluarga, karena 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Saudara, permasalahan ini
akan terus kita terima atau hadapi. Tapi kalau kita belajar dari Yosafat, dia ngambil langkah yang jitu ketika dia takut betul-betul karena ada tekanan. Dia mencari Tuhan, dan bukan itu saja, juga dia berpuasa dan dia mengumpulkan banyak orang. Itu tujuannya untuk mengambil satu kekuatan untuk memohon kepada Tuhan. Dan di ayat-ayat berikutnya, ya, misal di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sekarang lihatlah Bani Anom dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Maksudnya ketika bangsa Israel diberikan negeri perjanjian, Tuhan berfirman, kalau sudah negeri itu perjanjian didapat, jangan kamu serang bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang Yosafat bilang, mereka justru yang menyerang sekarang. Jadi kadang-kadang, saudara, kalau berbicara mengenai orang jahat sama orang jahat, kalau ketemu, ya jadi jahat, saudara. Jadi kadang-kadang kalau mereka banyak stok jahatnya, dia nggak habis-habis akan jahat. Tapi orang baik stok jahatnya sudah habis, maka dia tidak berbuat jahat, saudara. Saudara kasih Tuhan, maka di ayat yang ke-12 dikatakan, ya Allah, kami tidaklah engkau akan menghukum mereka. Tuhan bilang, Yosafat bilang kepada Tuhan, hukum saja Tuhan. Tapi Tuhan bilang, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Yosafat bilang, hukum aja, saya nggak punya kekuatan apapun menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat bilang, hancurkan saja Tuhan. Tapi di ayat 17 Tuhan bilang begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tahu saudara, apa yang menjadi kemenangan? 3 bani itu bertempur ribut, saudara, saling bunuh. Tuhan acarakan itu atau Tuhan rencanakan mereka berperang sendiri. Yosafat sendiri dan pasukannya tidak perlu berperang karena Tuhan yang mimpin. Dan setelah itu di berikutnya Tuhan memberikan berkat kepada Yosafat, blessing, karena harta-hartanya Yosafat ambil, ya. Binatang-binatangnya diambil, saudara, dan itu diambil oleh pasukannya semua. Saudara kasih Tuhan, cerita tentang perikop Yosafat ini cerita sehari-hari kita, saudara, yang sederhananya itu ketika kita mengalami satu tekanan, saudara, dalam sehari-hari ini. Seringkali kita menggunakan kekuatan sendiri, dan seringkali kita mau memakai kepintaran, dan juga seringkali kita mengandalkan koneksi dari hidup kita ini, saudara. Tapi kalau kita sudah belajar dari Yosafat malam hari ini, ketika ada serangan yang menekan hidup kita ini, tekanan yang membuat jadi tegang, Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan belajar juga dari Yosafat buat kita semua, apabila kita mendapatkan satu masalah yang membuat kita menjadi tegang, tensi kita naik, saudara, cari Tuhan. Dan setelah itu, kalau sudah cari Tuhan, nanti Tuhan bilang, atau Yosafat yang lakukan, berpuasa, bahkan mungkin mengumpulkan saudara-saudara kita semua untuk bersekutu, untuk memanjatkan permohonan segala pergumulan kita sehari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini yang singkat ini memberikan kepada kita pelajaran betapa di masa-masa sekarang ini tekanan kita ini akan datang terus, saudara. Pekerjaan, ya,
banyak hal. Iblis ini akan mengganggu dengan 3 pasukan, saudara. Makin kuat mengganggu kita. Dan mungkin iblis ini akan meruntuhkan kepercayaan kita atau kesetiaan kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dia mengumpulkan 3 kekuatan besar. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau setia dan engkau datang seperti yang Yosafat lakukan, akhirnya si iblis berkelahi sendiri, saudara. 3 bani itu berkelahi sendiri, saling membunuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, hari ini firman Tuhan ini yang sangat sederhana ini menggambarkan kepada kita betapa Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan masalah, karena kita ini punya kelemahan yang luar biasa juga, datang kepada Tuhan. Dan penyelesaiannya luar biasa, di luar dugaan Yosafat. Dia tidak perlu berperang, karena Tuhan punya kekuatan sendiri dan punya cara sendiri untuk menyelesaikan itu. Ketika takut, akhirnya dibalas. Ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya happy ending. Kita diberkati banyak dengan barang-barang rampasan dari pasukan lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya menjadi berkat buat kita saat ini. Cari Tuhan, dapat double blessing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sudah belajar satu perikop tentang Yosafat yang mengambil keputusan yang jitu untuk menghadapi permasalahannya, Tuhan. High tension ini terus akan ada dalam diri kita masing-masing, saudara. Tapi kami yakin kalau kami serahkan kepada Tuhan, dan kami yakin kalau Tuhan bertindak, iblis akan berperang sendiri dan nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati kami semua yang mendengar, dan juga berkati kami yang berbicara, karena Engkau-lah saja yang mempunyai kuasa untuk mengatasi dunia ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.